sabar yang nanti yang menjadi. Hadir, oh percaya dan berdoa padanya agar kita dikobarkan olehnya kasih-Nya dengan Roh Kudus ya Tuhan umat-Mu berkatilah baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Saya mengajak kita untuk terlebih dahulu berdoa. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudari, marilah mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini. Ayat renungan kita hari Rabu 20 November 2024 diambil dari Maleakhi 2 ayat 7. Sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan dan orang mencari pengajaran dari mulutnya. Sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menjadi seorang pemimpin bukanlah tugas yang mudah. Karena menjadi seorang pemimpin dituntut dapat menjadi teladan. Apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan, haruslah selaras dan haruslah sesuai dengan firman Tuhan. Terlebih lagi untuk orang-orang yang dibawahinya atau orang-orang yang diperintahkannya, dia harus menjadi sosok seorang pemimpin yang benar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini yang tertulis dari Maleakhi 2 ayat 7 menyampaikan panggilan mulia dan tanggung jawab yang besar yang diberikan Tuhan kepada para imam yang menjadi pemimpin pada waktu itu. Karena para imam pada waktu itu bukan hanya sekedar menjadi pemimpin ibadah, tetapi juga penjaga kebenaran dan pembawa pengetahuan ilahi. Di masa Maleakhi, Tuhan menegur para imam yang lalai dan yang tidak setia pada peran mereka, di mana mereka tidak menjadi teladan. Hari ini kita diajak untuk merenungkan firman Tuhan ini untuk memahami lebih dalam bagaimanakah prinsip sebagai seorang imam atau pemimpin berlaku bagi kita sebagai umat yang dipanggil untuk hidup menyatakan kebenaran Tuhan dalam perkataan dan tindakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, imam pada waktu itu bertugas sebagai penjaga pengetahuan dan kebenaran, bukan hanya sebatas pemimpin ibadah. Tuhan memilih imam untuk memelihara pengetahuan dan kebenarannya. Ini berarti bahwa mereka harus memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang firman Tuhan agar mereka dapat mengajar dan membimbing umat. Mereka adalah pelayan firman yang memiliki tanggung jawab untuk tidak hanya memahami tetapi juga menyampaikan kebenaran itu dengan benar. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita juga dipanggil untuk mengenal firman Tuhan dengan benar. Kita harus berusaha memiliki dasar iman yang kokoh agar ketika kita berbicara atau membagikan firman Tuhan, kebenaran itu sendiri, kita dapat menjadi saluran berkat yang memancarkan pengetahuan dan kasih Tuhan. Yang paling penting melalui firman Tuhan ini kita bukan hanya mengenal firman Tuhan, tapi menghayatinya
sehingga kita dapat mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Dalam firman Tuhan hari ini, imam adalah utusan Tuhan semesta alam, yang berarti bahwa perkataan dan tindakan mereka mewakili kehendak Tuhan kepada umat. Ini adalah panggilan untuk hidup dalam integritas dan kesucian, agar hidup mereka menjadi cerminan karakter Tuhan. Saudara-saudari, kita sebagai orang percaya, kita juga adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan. Kita adalah surat terbuka dari Tuhan dalam 2 Korintus 3 ayat 3, yang diharapkan agar kita dapat menunjukkan nilai-nilai kebenaran, dapat menunjukkan nilai-nilai kasih, kesucian dalam hidup kita sehari-hari. Kita harus menjadi karakter-karakter yang baik yang dapat mencerminkan seperti apakah Kristus yang kita imani. Dan melalui firman Tuhan hari ini ditunjukkan juga bahwa dari mulut seorang imam haruslah mencari selalu pengajaran. Firman Tuhan seharusnya menghidupkan dan menyembuhkan, bukan menghukum atau menghakimi dengan keras. Pengajaran yang benar akan membawa perubahan, mengarahkan orang untuk bertobat dan memberi mereka harapan di dalam Tuhan. Dalam nas hari ini, firman Tuhan mengajarkan setiap orang percaya bahwa mulut kita ini sebagai seorang percaya harus menjadi mulut yang dapat menyampaikan kata-kata yang menyembuhkan, kata-kata yang menguatkan, bukan kata-kata yang sebaliknya mematahkan atau membuat orang menjadi putus asa. Karena itu mari kita koreksi seperti apakah kita berbicara dengan orang lain, apakah kita membangkitkan semangat atau membangkitkan murka dan membuat mereka putus asa. Dan yang terakhir, melalui firman Tuhan hari ini, kita sebagai orang percaya adalah imam, yang artinya sebagai imamat yang rajani, seperti yang dituliskan dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Artinya meskipun kita bukan imam dalam arti harfiah, kita tetap dipanggil untuk menjalani peran sebagai pembawa kebenaran Tuhan. Sebagai pengikut Kristus, kita memiliki tanggung jawab untuk menunjukkan kasih, pengampunan, kebenaran Allah kepada dunia di sekitar kita. Hidup sebagai imam berarti kita hidup dengan penuh kehormatan di hadapan Tuhan dan manusia, menjaga integritas dan terus belajar firman-Nya. Kita dipanggil untuk menghidupi firman-Nya agar melalui perkataan kita setiap orang semakin diberkati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menunaikan panggilan mulia ini untuk hidup sebagai penjaga kebenaran dan penjaga firman Tuhan dan pelaku firman Tuhan. Sebagai umat yang dipanggil, marilah kita hidup dan menghayati firman-Nya, dan marilah kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Perkataan dan perbuatan kita harus selaras dengan firman Tuhan agar kita menjadi imamat rajani yang dapat menjadi teladan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena firman-Mu telah kami dengarkan pada saat ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan mengingatkan kami bahwa kami adalah imamat yang rajani, dipanggil sebagai imam yang harus menjaga kebenaran firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan, menghayatinya dan melakukannya. Sehingga jika kami sudah melakukan itu semua, maka kami dapat menghidupi, menghayati firman-Mu, dan melalui perkataan perbuatan kami semakin banyak orang yang terberkati. Tuhan, kuatkan kami melakukan firman-Mu dimanapun kami berada. Saat ini jika di antara kami yang mendengar firman-Mu ada yang sedang sakit, di rumah sakit atau di rumah, ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan untuk memulihkan mereka. Jika ada yang sedang berduka cita, kiranya Tuhan memberikan penghiburan, dan yang sedang bergumul, Tuhan tolong memberikan kepada mereka kekuatan dan jalan keluar. Yang menantikan keturunan, Tuhan berikan di waktu yang terbaik. Yang menantikan pasangan hidup, pekerjaan, atau juga hal lainnya yang dinantikan dalam doa, kiranya Tuhan memberikan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terimalah doa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas saudara-saudari, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.